Nah, dari situ dapat diketahui ECH, ECO, EOH, EO rangkap 2O. Lalu diketahui juga C2H2 adalah min 1,26 10 pangkat 3 kJ per mol dan tentukan energi ikatan C rangkap 3. Lalu kita jawab, pertama kita tentukan dulu reaksi pembakarannya, dan itu adalah rumusnya. Selanjutnya kita isi rumusnya dengan data yang sudah kita ketahui. Lalu setelah diisi, kita akan mendapat hasil C2H2 ditambah 5/2O2 menjadi 2CO2 ditambah H2O. Lalu kita kali 2. Kenapa dikali 2? Dikarenakan ada 5/2-nya. Jadi kita hilangin 2-nya dengan cara dikali 2. Nah, setelah dikali kita akan mendapat hasil 2C2H2 ditambah 5O2 menjadi 4CO2 ditambah 2H2O. Lalu kita uraikan, tetapi hanya memakai C2H2 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Lalu kita jumlahkan reaktan dan produknya. Reaktan ada di kiri dan produk selalu ada di kanan. Nah, di situ 2 dikali 1 C rangkap 3, karena C rangkap 3-nya ada 1. Lalu koefisiennya ada 2, jadi 2C rangkap 3C. Selanjutnya 2 dikali 2 ikatan CH, karena ikatan CH ada 2, lalu koefisiennya ada 2 juga, jadi 4CH. Selanjutnya 5 dikali 1 ikatan O rangkap 2O, karena rangkap 2O hanya memiliki 1, lalu koefisiennya adalah 5, jadi 5 rangkap 2O. Jangan lupa hitung juga produk yang ada di sebelah kanan. 4 dikali 2 ikatan CO, karena ikatan CO memiliki 2, lalu koefisiennya adalah 4. Yang terakhir, 2 dikali 2 ikatan OH, karena OH memiliki 2 ikatan, lalu koefisiennya juga 2, jadi 4 OH. Delta H sama dengan dis bereaksi dikurang delta H dis produksi. Semua sudah diketahui kecuali E C rangkap 3C. Nah, dari soal dapat diketahui ECH sama dengan 415, ECO sama dengan 799, EOH sama dengan 464, dan EO rangkap 2O sama dengan 498. Setelah menemukan hasil akhirnya, kita lanjutkan delta H pembakaran sama dengan min 1,26 dikali 10 pangkat 3, jadi min 1260 kJ per mol. Delta H dikali 2 dikarenakan pembakaran 2 mol C2H2, jadi min 1260 dikali 2 yaitu min 2520. Langkah terakhir yaitu substitusi nilai ke dalam persamaan. Min 2520 didapatkan dari hasil delta H dikali 2. Lalu 2 kali E C rangkap 3C dikurang 4098. Nah, 4098 didapatkan dari hasil delta H dis reaksi dikurang delta H dis produksi. Lalu kita pindah ruas menjadi 2 EC rangkap 3C sama dengan 1578 dibagi 2 karena ada 2 sama dengan 789 kJ per mol. Jadi besar energi ikatan C rangkap 3C adalah 789 kJ per mol. Soal nomor 2 yaitu tentukan jenis reaksi dan produksi yang dihasilkan. Rangkap 2 di antara CH dan CH2 menyerang H, membuat CH2 berikatan dengan H. Otomatis hubungan HBr menjadi putus, lalu Br kekurangan elektron jadi minus. Nah, kenapa sih hanya itu berikatan ke CH2 bukan ke CH? Hal itu dikarenakan CH2 memiliki H paling banyak. Teori ini sama seperti teori Markov-Nikov. Nah, senyawa CH menjadi karbon kation karena dia memegang 2 C lainnya, atau bisa juga disebut sekunder.
Karena kekurangan elektron menjadikan Br memiliki simbol minus di atasnya, lalu menyerang karbon kation atau tanda plus di atas CH. Karena itu, Br berikatan dengan CH. Jadi namanya adalah 2-bromopropana. Yang B berbeda dengan yang A. Yang B harus kita jabarkan dulu reaksinya. CH3 diubah menjadi CH2 agar membuat senyawa baru dengan Br. Kedua ikatan tersebut diputus dan menyumbang masing-masing satu elektron. Senyawa H dan Br memiliki elektron masing-masing satu. Nah, ini akan membuat senyawa baru. Karena disumbang elektron oleh senyawa H dan Br, menjadikan CH rangkap 2 oleh CH2. Lalu elektron H dan Br menjadi senyawa baru, yaitu HBr. Hal itu dikarenakan mereka masing-masing mempunyai satu elektron sehingga disambung menjadi HBr. Dan nama produk yang dihasilkan adalah 1-propana asam bromida. Dari soal tersebut dapat diketahui data sebagai berikut. Lalu ditanya tingkat reaksi terhadap NO. Nah, teman-teman, kalau kita nyari NO berarti kita harus menyamakan H2-nya. Di sini kita tulis dulu rumusnya, yaitu selanjutnya KNO pangkat X 4 H2 pangkat Y 4 per KNO pangkat X 3 dikali H2 pangkat Y 2. Nah, ini kita tinggal balik doang ya, dari T3 per T4. Di selanjutnya itu yang di atas itu 4, yang di bawah 3. Lalu kita tulis, kita masukkan data-datanya. NO4 yaitu 0,4 pangkat X, H2-nya yaitu 0,5 pangkat Y, dan KNO3 yaitu 0,2 pangkat X, dan H2-nya yaitu 0,5. Nah, karena kita nyari NO, jadi H2-nya harus sama ya guys ya. Tuh, aku nyari data yang H2-nya sama, yaitu data 3 dan data 4. Karena nilai H2-nya sama, jadi kita tinggal coret yang sama, yaitu K dan 0,5. Nah, 0,4 dibagi 0,2 yaitu 2X. Nah, karena hasilnya 2X, jadi kita harus ubah 4. 2 pangkat berapa yang hasilnya 4, yaitu 2 pangkat 2. Nah, di sini kita cari pangkatnya saja, yaitu X sama dengan 2. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu terhadap H2. Jadi kita cari NO-nya yang sama, yaitu data 1 dan data 2. Kita masukkan rumus tadi, tapi kita ubah datanya saja.
Dapat diketahui 3 pangkat 1 sama dengan 3 pangkat Y dan Y sama dengan 1. Soal nomor 4 dapat diketahui data sebagai berikut. Suhu akhirnya adalah 100 derajat Celcius karena dalam keadaan mendidih. Rumusnya yaitu Q dikali M dikali C dikali delta L. Nah, M-nya itu 2000 mili, tetapi Rho-nya itu 1 gram per mili. Jadi 2000 mili sama dengan 2000 gram. Dikali C-nya yaitu 4,2. Dan delta T-nya yaitu suhu akhir dikurang suhu awal. 100 dikurang 27 derajat Celcius. Hasilnya itu joule, jadi dibagi 1000 agar menjadi kilojoule. Lalu rumus selanjutnya adalah kita mencari mol C3H8 dengan rumus N sama dengan M per MR. Karena Q-nya 95%, jadi hasil Q-nya dibagi 95%. Dapat diketahui juga, delta H propana sama dengan min Q lingkungan per N. Lalu masukkan hasil yang sudah kita hitung, dan jumlahnya menjadi min 2581,88 kJ per mol. Nah, terakhir nomor 5 dapat diketahui tekanannya yaitu 10 atm dan saat setimbang molnya yaitu SO3 yaitu 0,3, SO2 yaitu 0,1 dan O2 yaitu 0,1. Nah, kalau sudah setimbang kita tidak perlu pakai MRS lagi kayak di situ. Langsung aja kita cari N totalnya dengan menjumlahkan semua mol. Lalu kita cari tekanan SO3, yaitu NSO3 per N total dikali P total. NSO3 yaitu 0,1 saat setimbang, dan N totalnya yaitu 0,5. P totalnya dapat diketahui 10 atm, jadi hasilnya adalah 2 atm. Kedua yaitu tekanan SO2, NSO2 per N total dikali P total, yaitu 0,3 per 0,5 dikali 10, hasilnya adalah 6 atm. Nah, yang terakhir adalah PO2 atau tekanan O2, yaitu NO2 per N total dikali P total. NO2 nya dapat diketahui 0,1 per 0,5 dikali P totalnya yaitu 10 sama dengan 2 atm. Tekanan O2 dan tekanan SO3 sama karena N nya itu sama-sama 0,1. Kp sama dengan tekanan produksi dibagi tekanan reaksi. Produksi ada di sebelah kanan dan reaksi ada di sebelah kiri. Tekanan SO2 pangkat 2 karena koefisiennya adalah 2. Jika tidak ada koefisien, maka tidak usah dipangkatkan. SO3 pangkat 2 dikarenakan koefisiennya 2. SO2 sama dengan 6 atm pangkat 2 dikali 2 dibagi 2 atm pangkat 2 sama dengan 18 atm.